wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rusulan bil irhasi wal mu'jizat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi dalla 'alal insan bil amthali wat ta'birat wa 'ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu bil a'malis shalihat. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyirul anbiya umirna an nukalliman nasa ala qadri uqulihim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para habaib, wabil khusus Ketua Umum Maulid Arba'in Habibana Muhammad Fauzi bin Aqil Al-Madihid, Al-Habib Hasan Al-Jubri, yang insyaallah nanti beliau juga akan menyampaikan mau'izah hasanah di hadapan kita semua, juga yang kita muliakan. Al-Habib Taufik Barakbah, Habib Labib, Habib Abdul Basit Al-Kaf, para habaib yang lain mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat badan semuanya, amin. Diberikan panjang umur, dimudahkan dan dikabulkan segala hajat beliau, dan mudah-mudahan beliau selalu istiqomah dan sabar di dalam menjalankan dakwahnya, terutama di kota Kuala Tungkal dan sekitarnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita muliakan para ulama, hadir juga bersama kita pada malam yang mulia ini guru kita, sahibul fadilah al-alimul fadil al-ustadz Kiai Haji Hasan Basri, al-ustadz Kiai Haji Abdul Mu'in Aziz. Juga hadir bersama kita Syekh Toha, yang juga beliau insyaallah nanti akan menyampaikan mau'izah di hadapan kita semua. Yang saya hormati dan kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Tunggal Ilir. Hadir juga bersama kita Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal, Ustadz Zakaria Ansori. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, para jamaah yang hadir pada kesempatan malam yang mulia ini di Masjid Syekh Utsman, semuanya yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia dan pembawa acara yang
menjadwalkan atau memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan mau'izah hasanah atau ceramah agama pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta haul jamaah yang diadakan oleh Majelis Maulid Arba'in. Mudah-mudahan waktu yang diberikan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kepada kita semua, terutama kepada para habaib, para tuan-tuan guru, kiranya berkenan juga mendengarkan ceramah yang mudah-mudahan bisa saya sampaikan nanti. Mudah-mudahan apa-apa yang dapat saya sampaikan nanti kiranya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, para jamaah yang saya muliakan, ada salah seorang ulama mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u bihi maulidur rasul faqad u'tiya raudatan fil jannah. Barang siapa yang menuju ke suatu tempat di mana di tempat itu dibacakan maulidur rasul, maka orang yang menuju satu tempat yang dibacakan maulidur rasul itu, dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala satu taman daripada surga. Mudah-mudahan ini kita dapat semuanya dengan landasan dasar cinta kita kepada Rasul. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita datang bersama-sama ke Masjid Utsman pada malam hari ini diterima oleh Allah dan kita dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para jamaah yang saya muliakan, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah itu kalau kita bahasakan bahasa kita, nasihat yang baik artinya. Ya. Al-Imam Ghazali, beliau pernah berkata, juga hadir bersama kita, mohon maaf yang saya muliakan, Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Ghazali, karena saya ingin menyampaikan ucapan Imam Ghazali. Alhamdulillah beliau datang nih juga. Imam Ghazali pernah berkata, fi'lun nasihah sahlun. Memberikan nasihat itu mudah. Ya, mudah Pak ya. Ngasih nasihat itu mudah. Wasu'ubatu fi qabuliha wal amali biha. Cuman sulit menerima nasihat dan mengamalkan nasihat itu. Mohon maaf kalau yang ceramah mungkin banyaklah yang bisa ya ngasih nasihat, mudah ngasih nasihat itu, tapi menerima dan mengamalkan nasihat itu berat. Tapi apakah kita tidak boleh memberikan nasihat sementara kita tidak bisa mengamalkannya? Insya Allah tidak seperti itu. Karena perintah amar ma'ruf nahi mungkar ini, orang yang mengajak orang berbuat baik tetap diperintah walaupun dia tidak bisa melakukan. Muru bil ma'ruf kata Rasul, wa illam taf'alu. Perintah orang berbuat baik sekalipun kamu tidak bisa melakukan kebaikan itu. Sebaliknya, wanhau anil munkar wa illam tajtanibuh. Larang orang berbuat kemungkaran walaupun kamu belum bisa menghindari atau meninggalkan kemungkaran itu. Ini perintah amar ma'ruf nahi munkar. Tapi alangkah baiknya kita yang berbicara, kita yang memerintah, kita lebih duluan melaksanakan, dan ini insya Allah kesannya lebih mantap. Kita melarang orang
tentunya yang lebih berkesan kita terlebih dahulu meninggalkan apa yang kita larang tersebut. Tapi sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan amar ma'ruf, menyampaikan kebaikan karena kita tidak bisa melakukan. Bukan berarti kita tidak boleh melarang orang berbuat maksiat karena kita melakukan kemaksiatan itu. Kiai kami dulu pernah nyampaikan, orang yang sedang minum khamar, ada saudaranya yang minum khamar di sampingnya, tetap dia berkewajiban melarang meminum khamar itu. Kalau dia menyuruh, apalagi memberikan semangat, dosanya akan bertambah besar. Khamar bapak-bapak ya, mudah-mudahan barokah maulid, barokah Rasulullah ya, kita semua dan anak-anak kita terhindar dari yang namanya narkoba, khamar dan lain sebagainya. Ini sangat ngeri bapak-bapak. Nabi kita pernah bersabda, sayati zamanun ala ummati yasrabunal khamra wa yusammuna bighairi ismiha. Kata Nabi, akan datang nanti satu masa umatku minum khamar, tapi mereka tidak mengatakan itu khamar. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud beliau pernah berkata, "Lau mata syaribul khamri fadfanuh." Kata Abdullah bin Mas'ud, andai kata peminum khamar itu mati, fadfanuhu, kuburkan dia. Summaslubuni ala hasyabatin, setelah dikuburkan, kata beliau, gantung saya di kayu, gantung saya di kayu, salib saya di kayu. Summan busu qabrahu, setelah saya digantung, bongkar kembali kuburnya itu. Fa illam taraw wajhahu masrufan anil qiblah, kalau kalian tidak melihat peminum khamar yang mati yang tidak taubat itu terpaling mukanya daripada kiblat, fatsrukuni masluba, biarkan saya tetap digantung di atas kayu itu. Sekali lagi kita berdoa bapak-bapak, mudah-mudahan kita dihindarkan daripada yang namanya khamar ini. Mudahan barokah Rasulullah, barokah para habaib, barokah para ulama, barokah kita selalu ngumpul bersama habaib. Mudahan kita dapat sirrul liqa, rahasia sering berjumpa dengan para ulama, sering ketemu dengan para habaib. Allah Ta'ala berikan keberkahan, mudah-mudahan dihindarkan daripada segala perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah, terutama yang namanya khamar ini. Jadi kita diperintah bapak-bapak amar ma'ruf nahi mungkar, perintah ngajak orang berbuat baik, melarang orang berbuat maksiat. Bapak-bapak hadirin para jamaah yang saya muliakan, ada seorang ulama mengatakan, kita orang-orang yang jahil ini diumpamakan kayak orang yang sakit. Kita jahil lah semuanya ya. Kita ini orang sakit, kena penyakit lahiriah, kita datang sama dokter. Tapi kalau kena penyakit batin, apakah dokter bisa mengobatinya? Al-juhala mardha wal ulama atibba'uhum. Orang-orang jahil itu adalah orang-orang yang sakit. Para ulama adalah dokter-dokternya. Saya tidak mengatakan saya ulama, tidak. Saya diberikan kesempatan untuk ngasih nasihat pada malam hari ini. Ya. Bapak-bapak hadirin para jemaah yang saya muliakan, jadi kita yang jahil ini adalah kayak orang yang sakit.
Ya, siapa dokter kita bapak-bapak? Dokter kita adalah al-ulama, para ulama. Mereka itu tidak mewarisi dinar dan dirham, tidak mewarisi dinar dan dirham dari para nabi, tetapi yang mereka warisi adalah ilmu. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriquh wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Kejahilan itu adalah api yang membakar agama seseorang. Ilmu adalah air yang memadamkan api kejahilan tersebut. Cuman pada kesempatan ini saya juga kembali akan menyampaikan ada beberapa penyakit orang jahil yang tidak bisa diobati bapak-bapak. Ya. Sebagaimana mungkin kalau kita kena penyakit bahwa ya, penyakit itu ada penyakit yang diponis mungkin tidak bisa disembuhkan. Ternyata penyakit jahil ada juga bapak-bapak yang tidak bisa disembuhkan. Ini mudah-mudahan kita bisa ya memikirkan, kita merenungkan. Jangan sampai kita orang-orang yang jahil berobat datang kepada para ulama, penyakit-penyakit yang ada pada diri kita tidak bisa terobati. Ya. Wa'lam anna maradul jahli arba'atu aqsam. Kata ulama, penyakit jahil itu bapak ada 4 macam. Salah satu la ilaja laha, 3 yang tidak ada obatnya. Wa wahidun yumkinu ilajuh, cuman 1 yang bisa diobati, yang mungkin diobati. Yang pertama, ayyakuna su'al awil i'tirad nasyi'an an hasadin wal hasad maradun la yumkinu ilajuh. Pertama, penyakit jahil bapak-bapak yang tidak akan bisa diobati adalah pertanyaan atau kritikan yang berakar dari kedengkian. Dengki adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Maka oleh karena itu bapak-bapak, kalau orang menanya masalah agama, ngeritik masalah agama, akarnya kedengkian, ini kata ulama salah satu penyakit yang tidak bisa diobati, penyakit jahil yang tidak akan terobati. Setahun 2 tahun, apalagi hanya sehari 2 hari bapak-bapak, kalau menanya masalah agama, ya ngeritik masalah agama hanya karena dengki saja, ini sekali lagi adalah penyakit jahil yang tidak akan bisa diobati. Kalau di dalam kitab Minhajul Abidin, dengki itu bisa juga nyerang dengan para ulama, nauzubillah. Ya, apalagi kita yang awam ini bapak. Ya, dengki ini jahat. Di dalam kitab kami Uturian itu ada cerita bapak-bapak, Fir'aun itu didatangi oleh iblis. Fir'aun, kenal Fir'aun? Ya, Fir'aun didatangi oleh iblis. Fir'aun itu bapak-bapak kita terkenal kezalimannya ya. Bahkan Fir'aun itu memproklamirkan diri ngaku jadi Tuhan. Didatangi oleh iblis. Iblis tanya dengan Fir'aun. Ya, datang iblis. Di dalam kitab itu diceritakan Fir'aun nanya sebelumnya. Kata Fir'aun, siapa di luar? Karena Fir'aun tuh ngaku jadi Tuhan, Pak. Kata iblis, kalau bahasa kitanya lah nih, masa Tuhan kada tahu siapa di luar. Ya. Iblis ngaku jadi Tuhan. Kalau Tuhan itu di luar, di dalam tahu ya. Ini di luar, di dalam, di luar dah tahu. Ringkas cerita, iblis nanya, wahai Fir'aun, tahu tak wahai Fir'aun siapa yang paling jahat di dunia ini? Bahkan dia lebih jahat daripada kau. Hati nurani Fir'aun jawab, bapak-bapak, kayaknya tidak ada lagi orang jahat daripada saya nih. Ngaku jadi Tuhan itu jahat betul. Tapi ternyata ada orang yang lebih jahat daripada Fir'aun. Siapa dia? Itulah orang yang pendengki. Ya. Dengki itu tidak senang orang dapat nikmat, padahal yang ngasih nikmat itu adalah Allah.
Siapa yang ngasih nikmat, Bu? Allah. Tidak senang orang dapat rezeki, padahal yang ngasih rezeki adalah Allah. Tidak senang orang naik jabatan, padahal yang ngasih jabatan Allah. Tidak senang orang punya pengaruh besar, pengikut besar, padahal itu yang ngasih juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Bapak, makanya kata Rasul, dengki itu bisa menghanguskan amal soleh seperti api menghanguskan kayu bakar. Kenapa? Karena jahatnya dengki itu tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Nah, ini malam ini hadir pula. Tadi saya bilang Imam Ghazali, ini saya nyampaikan Al-Imam Hasan Al-Basri hadir juga malam ini, guru kita. Imam Hasan Basri itu bapak-bapak, beliau tuh hebat. Ya. Hebatnya beliau itu bapak-bapak, sehebat seperti Imam Hasan Basri itu, kalau kita baca riwayat beliau tuh betul-betul sosok ulama yang betul-betul warasatul anbiya. Hebat Imam Hasan Basri, Sayyidut Tabi'in. Tapi orang semacam beliau bapak-bapak ternyata masih digibah orang lagi, ya, masih disambati orang lagi. Ya, padahal luar biasa sosok Imam Hasan Basri itu, ya. Beliau itu bapak-bapak sampai berita kepada beliau bahwa beliau itu digibah orang. Lalu beliau mengambil talam, hampan, diisi sama beliau kurma. Kurma itu bukan kurma yang tidak bagus, kurma yang bagus. Beliau masukkan ke dalam talam, ditutup. Untuk kemana ini? Diantarkan. Untuk diantarkan dengan orang yang menggibah beliau. Beliau katakan dengan yang menggibah, balagani annaka ahdaita ilayya hasanatik. Wahai si fulan, kata beliau, telah sampai berita kepadaku bahwa engkau telah menghadiahkan amal soleh kepada saya. Fa ahbabtu an ukafiaka, aku pingin juga membalas kebaikan sampean. Ini terimalah kurma. Subhanallah. Ini Pak baru orang wali ya, disambati orang dikasih hadiah. Ini disambati orang sekali sampai 7 keturunan orang disebutinya. Ya. Beliau juga pernah bapak-bapak didatangi oleh seorang tokoh juga. Ya. Seorang tokoh, entah kenapa tokoh itu tokoh agama juga Pak, datang dengan beliau, megang baju beliau. Baju beliau yang kebetulan yang beliau pakai itu, baju beliau itu mahal, bagus. Lalu seorang tokoh ini bilang, kalau bahasa kita Pak di Kuala Tungkal, aduh Ustadz, masa Ustadz nih baju bagus ini, aturannya kalau Ustadz tuh baju buruk-buruk aja. Ya, baju buruk-buruk aja. Apa jawab Imam Hasan Basri? Yang datang nih baju buruk bapak-bapak, beliau pakaiannya megah, bagus pakaiannya. Dijawab beliau, siyabu ahlil jannah wa siyabuka siyabu ahlin nar. Subhanallah. Aku, kata beliau, pakaian aku pakai ini adalah pakaian ahli surga nih. Pakaian yang kau pakai yang kusut-kusut ini, yang kumal-kumal ini, pakaian ahli neraka. Tahu rupanya beliau tuh makai kumal-kumal yang bilang itu cuman pura-pura jadi orang tasawuf. Tahu. Subhanallah. Imam Hasan Al-Basri. Allah tidak memandang pakaian, Pak. Pakaian yang bagus tidak dipandang, yang tidak bagus pun juga tidak dipandang. Yang dipandang adalah Allah Ta'ala hati. Tapi kita berpakaian yang bagus tidak salah. Berpakaian seadanya, memang itulah adanya, juga tidak salah. Beliau berkata, usulus syar salah satu, asal pokok daripada kejahatan itu, kata Imam Hasan Basri, ada 3. Yang pertama al-hasad. Nih, ya. Gara-gara orang bisa melakukan kejahatan, gara-gara apa? Gara-gara hasad, gara-gara dengki. Kalau ada yang bermusuh-musuhan berkelahi, kalau penyebabnya dengki, sampai hari kiamat tidak bisa damai, sampai mati tidak bisa didamaikan. Kullul adawah turja izalatuha
illa adawata man adaka min hasadi. Setiap permusuhan akan bisa diharapkan perdamaiannya. Illa adawata man adaka min hasadi, kecuali permusuhan yang berakar dari kedengkian. Kalau orang berkelahi, kalau orang bermusuh-musuhan, kalau sebabnya dengki, tidak akan bisa didamaikan terlebih dahulu kalau dengkinya belum hilang. Ini bahayanya dengki ini, Pak. Ya. Yang kedua, kata Imam Hasan Basri, sebab kejahatan, pokok kejahatan itu wal hiris. Hiris itu tamak. Dikasih satu hendak dua, dikasih dua hendak tiga, kasih tiga hendak empat. Tidak puas dia kalau belum tanah diganjalkan di mulutnya. Ma basakat agsanuzul illa ala badri tomain. Tidak akan tinggi dahan kehinaan kecuali dengan bibit tomak. Yakinlah, bila mana semakin berakar tamak di dalam hati seseorang, yakinlah semakin hina dia hidup di dunia ini. Iyakum wa tam'a fa innahul fakrul hadir, kata Nabi. Takuti, jauhi yang namanya tamak, karena tamak ini, kata Rasulullah, adalah fakir yang sebenar-benarnya. Orang fakir, orang bukan orang yang tidak banyak hartanya, tapi orang fakir adalah orang yang tidak pernah cukup-cukup. Orang kaya adalah orang yang cukup. Orang fakir orang yang tidak cukup. Cukup tidaknya letaknya di hati. Kita semua punya hati, berarti bisa kita jadi orang kaya, bisa juga kita jadi orang fakir. Kalau cukup, itulah orang kaya. Kalau tidak cukup, itulah orang fakir, bukan orang kafir. Ibu-ibu mau cukup apa mau banyak? Nah, masih lah mau banyak. Baru saya sampaikan, belum bulik lagi. Mau cukup apa mau banyak? Bah tuh pintar betul, mana cukup mana banyak. Mau cukup ibu-ibu. Kalau banyak alhamdulillah. Ternyata ustadznya hendak juga yang banyak rupanya. Ya, dengki, tamak. Ya. Tuh kalau tamak apa berakar, dia tidak takut, tidak malu, dia menghina-hinakan diri. Orang sudah mengatakan dia orang kaya, satu RT bahkan sekampungan terkenal orang kaya, tapi karena hatinya tidak pernah cukup-cukup, kemana-mana minta aja kerjanya. Ya, minta. Nih ada kelasnya, ada kelas ekonomi, ada kelas permanen ya, ada juga kelas VIP. Bajunya bapak-bapak besait, sepatunya berkilat, tapi kerja masih minta-minta lagi. Ya, apakah dipinta-pinta? Datang dengan bupati umpamanya, minta apa? Minta apa? Ya Allah, minta proyek kata Pak Andu. Minta apa? Waduh, padahal kalau dihitung gaji sudah berapa bapak-bapak, tapi sanggup menghinakan diri. Kenapa? Karena tidak cukup. Karena tamak bapak-bapak, tidak peduli halal haram, bantai terus. Yang penting dapat. Tidak peduli halalkah, haramkah, bantai terus. Padahal bahaya orang yang memakan minum barang yang haram itu luar biasa bapak-bapak. Ada ulama mengatakan wa'lam anna jami'al ma'asi allati yaf'aluhal abdu sababuha aklul haram. Ketahuilah bahwasanya segala macam bentuk perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah penyebabnya karena makanan yang haram, Pak. Ya. Tuh kalau tamak bapak-bapak ada peduli haram, bantai terus. Nih. Ya. Yuk, Pak. Ibu cari yang halal ya. Mana yang halal? Yang halal apanya? Ya, mana yang halal? Ala wa innal halal bayinun wa innal haram bayinun. Ingat kata Nabi, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Yang halal halal, yang haram tetap haram. Mana bisa yang halal diharamkan, yang haram dihalal? Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Ya.
Subhanallah, bapak-bapak, kalau kita berusaha hidup ini Pak, mencari yang halal, luar biasa. Man talabad dunya halalan ta'affufan anil mas'alah wa sa'yan ala iyalih wa ta'affufan ala jarih. Man talabad dunya halalan ta'affufan anil mas'alah. Kata Nabi, siapa yang cari dunia yang halal, niatnya pertama supaya saya jangan minta-minta. Cari yang halal Bapak, supaya jangan minta-minta. Wasa'yan ala iyalih, untuk menghidupi keluarga. Kemudian lagi wa ta'attufan ala jarih, kalau ada lebih untuk berbagi dengan tetangga. Laqi Allah Ta'ala wa wajhuhu wa wajhu kal qamar lailatal badar. Nanti dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mukanya seperti bulan pada malam purnama. Yang ketiga bapak-bapak, wahubbud dunia. Kata beliau, pokok daripada segala kejahatan cinta dengan dunia. Maka Nabi kita bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dengan dunia adalah pokok daripada segala kejahatan, atau kepala daripada segala kejahatan. Bapak hadirin yang saya muliakan, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama dengarkan. Ada 2 orang lagi ya Ustadz, 2 orang Habib yang akan menyampaikan mauizah hasanah pada malam hari ini. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.